Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Atus Soleha dengan NIM 20123-253 dari Prodi PAI. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas UAS saya, yaitu dari mata kuliah EduPrinsip. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu mengapa sih mata kuliah kewirausahaan penting bagi mahasiswa calon guru agama? Nah, jadi mata kuliah kewirausahaan itu penting bagi mahasiswa calon guru PAI karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada pengembangan keterampilan. Jadi, kewirausahaan mengajarkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, seperti merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola sumber daya. Nah, guru yang memiliki keterampilan ini dapat lebih efektif dalam mengelola kelas dan memimpin kegiatan yang melibatkan siswa. Lanjut, yang kedua yaitu ada pemberdayaan ekonomi. Nah, sebagai calon guru, memahami konsep kewirausahaan memberikan kemampuan untuk mengembangkan peluang usaha. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian finansial bagi guru itu sendiri, tetapi juga memberikan mereka perspektif untuk mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut yang ketiga yaitu ada meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, kewirausahaan mengajarkan pentingnya kreativitas dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi baru. Dan yang keempat yaitu ada menghadapi tantangan ekonomi. Nah, jadi dalam konteks dunia pendidikan yang semakin berkembang, pengetahuan kewirausahaan memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Nah, sebagai guru agama, mahasiswa dapat membantu siswa memahami cara-cara praktis dalam memanfaatkan peluang ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Nah, dan yang kelima yaitu ada pengintegrasian nilai-nilai agama. Nah, kewirausahaan berlandaskan nilai-nilai agama dapat membuka peluang untuk mengajarkan etika bisnis dan kewirausahaan yang bertanggung jawab. Calon guru agama bisa memanfaatkan konsep kewirausahaan untuk menanamkan nilai moral dan spiritual dalam dunia usaha, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan demikian, mata kuliah kewirausahaan bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi calon guru agama, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun dalam mendidik generasi muda. Baik, memasuki soal UAS yang kedua, yaitu menjelaskan pemikiran Robert Kiyosaki berbicara tentang daya ungkit, aset, dan tentang liabilitas. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu ada daya ungkit atau leverage. Nah, daya ungkit atau leverage adalah salah satu topik yang sangat ditekankan dalam karya-karya Kiyosaki. Dan bisa dibilang ini adalah konsep kunci yang membedakan antara orang yang berfokus pada pendapatan aktif dan mereka yang berfokus pada pendapatan pasif. Leverage dalam investasi properti. Leverage adalah alat yang digunakan oleh investor properti untuk membeli aset yang lebih besar yang bisa mereka beli hanya dengan modal sendiri. Misalnya, seseorang mungkin memiliki 50.000 sebagai modal pribadi, tetapi mereka dapat memanfaatkan leverage dengan meminjam uang dari bank untuk membeli properti senilai 250.000. Nah, dengan cara ini, investor dapat mengendalikan aset yang jauh lebih besar yang bisa menghasilkan pendapatan sewa lebih banyak. Namun, Kiyosaki juga memperingatkan resiko penggunaan leverage tersebut. Jika properti tidak menghasilkan pendapatan sewa yang cukup atau jika ada masalah lain, investor bisa kesulitan dalam membayar pinjaman. Nah, oleh karena itu, penting untuk memahami potensi dan resiko sebelum menggunakan leverage. Nah, ada beberapa cara untuk memahami potensi dan resiko sebelum menggunakan leverage. Nah, yang pertama kita bisa memahami leverage dalam bisnis. Leverage dalam konteks bisnis adalah
penggunaan modal yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, sebagai contoh, seorang pengusaha bisa mengambil pinjaman untuk membeli lebih banyak peralatan, memperluas pabrik, atau memperkerjakan lebih banyak karyawan. Bisnis yang baik menggunakan leverage untuk meningkatkan aliran kas tanpa harus mengeluarkan seluruh modal dari kantong sendiri. Nah, tadi kan bisnis yang baik itu kita bisa menggunakan leverage untuk meningkatkan aliran kas tanpa harus mengeluarkan seluruh modal dari kantong sendiri. Nah, kita bisa menggunakan leverage finansial. Nah, jadi leverage finansial ini adalah penggunaan utang untuk mendanai pembelian aset seperti membeli properti atau saham. Jika aset tersebut memberikan pengembalian lebih tinggi daripada bunga utang yang dibayar, leverage bisa menjadi alat yang sangat menguntungkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada leverage operasional. Ini mengacu pada penggunaan struktur biaya tetap dalam bisnis yang memungkinkan bisnis untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dengan sedikit tambahan biaya ketika pendapatan bertambah. Misalnya, jika sebuah perusahaan sudah memiliki pabrik dan peralatan untuk memproduksi barang, maka menambah volume produksi hanya memerlukan sedikit biaya tambahan, tetapi akan menghasilkan banyak keuntungan. Selanjutnya yaitu pentingnya mengelola risiko leverage. Nah, dalam Rich Dad Poor Dad, Kiyosaki menekankan bahwa leverage adalah pedang bermata dua. Leverage dapat mempercepat penciptaan kekayaan jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa memperburuk kerugian jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja leverage dan memilih investasi yang memiliki potensi pengembalian yang lebih besar daripada biaya leverage itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yaitu aset. Di dalam konsep Kiyosaki, aset adalah segala sesuatu yang membawa pendapatan pasif atau yang dapat dijual untuk menghasilkan uang. Peningkatan aset yang menguntungkan adalah salah satu fokus utama untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, yang pertama yaitu ada aset produktif. Kiyosaki membedakan antara aset produktif dan aset konsumtif. Aset produktif adalah aset yang dapat menghasilkan uang, sementara aset konsumtif adalah aset yang hanya menghabiskan uang. Aset produktif bisa mencakup yang pertama yaitu ada properti yang menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, properti sewa yang dapat menghasilkan uang bulanan. Properti ini dianggap sebagai aset karena ia memberi aliran kas. Yang kedua yaitu ada saham dividen. Saham yang memberikan dividen adalah contoh lain dari aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Dalam hal ini, saham yang baik akan memberi dividen yang bisa digunakan untuk investasi lebih lanjut atau untuk menambah pendapatan. Yang ketiga yaitu bisnis yang menghasilkan aliran kas. Sebuah bisnis yang berjalan tanpa memerlukan kehadiran pemilik setiap saat dan menghasilkan laba secara terus-menerus. Kiyosaki menganggap bisnis ini sebagai aset yang berharga karena memberikan pendapatan pasif, asalkan pengelolaannya berjalan dengan baik. Nah, dan yang keempat yaitu ada hak cipta dan royalti. Hak cipta atau royalti yang dihasilkan dari karya seni, buku, musik, atau inovasi lainnya juga dianggap aset. Misalnya jika Anda menulis buku dan mendapatkan royalti dari penjualannya. Nah, ini adalah aset yang menghasilkan uang. Lanjut yaitu ada pendidikan untuk mengumpulkan aset. Kiyosaki menekankan bahwa untuk benar-benar berhasil dalam keuangan, kita perlu memiliki pengetahuan yang tepat tentang bagaimana mengidentifikasi dan membeli aset yang benar. Nah,
Pendidikan finansial adalah salah satu kunci utama untuk bisa memilih aset yang menguntungkan dan menghindari kesalahan yang mahal. Banyak orang cenderung menghindari investasi karena ketidaktahuan, padahal investasi yang baik bisa menjadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Untuk materi yang terakhir yaitu liabilitas. Dalam banyak hal, liabilitas adalah penghalang terbesar dalam mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki memandang liabilitas sebagai segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita dan tidak memberikan pendapatan atau keuntungan. Nah, jadi ada liabilitas konsumtif. Banyak orang membeli barang-barang yang tidak menghasilkan uang tetapi memerlukan biaya untuk memeliharanya. Nah, ini tuh termasuk yang pertama ada rumah pribadi. Kiyosaki berargumen bahwa rumah pribadi atau tempat tinggal adalah liabilitas, bukan aset. Karena rumah tidak menghasilkan pendapatan dan hanya menguras uang untuk pembayaran hipotek, pajak, asuransi, dan pemeliharaan. Jika rumah tersebut tidak disewakan atau digunakan untuk tujuan bisnis, maka ia tidak menghasilkan uang sehingga menjadi beban. Nah, yang kedua yaitu ada mobil. Meskipun mobil mungkin memberikan kenyamanan atau kegunaan, tetapi mobil juga dapat dianggap sebagai liabilitas karena menurunnya nilai dan adanya biaya perawatan serta asuransi. Kan ada liabilitas konsumtif. Nah, sekarang yaitu ada liabilitas dalam bentuk uang. Nah, yang pertama yaitu ada utang konsumtif. Misalnya, utang kartu kredit untuk pembelian barang konsumtif atau pinjaman pribadi yang tidak digunakan untuk investasi produktif. Kiyosaki menyarankan agar kita menghindari jenis utang ini karena hanya memperburuk situasi keuangan. Nah, yang kedua yaitu ada utang rumah yang tidak menghasilkan pendapatan. Banyak orang yang terjebak dalam konsep bahwa membeli rumah adalah investasi. Kiyosaki berpendapat bahwa membeli rumah hanya untuk tempat tinggal tanpa menghasilkan uang adalah keputusan yang keliru. Sebaliknya, membeli rumah untuk disewakan bisa menjadi langkah yang lebih bijaksana. Nah, salah satu prinsip yang sangat ditekankan Kiyosaki untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu untuk liabilitas yaitu alih-alih membeli barang konsumtif yang tidak menghasilkan apa-apa, sebaiknya fokuskan sumber daya Anda untuk membeli aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Kiyosaki mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang dengan memisahkan pengeluaran konsumtif dan investasi. Menurutnya, banyak orang yang terjebak dalam pola pikir konsumtif dan tidak pernah keluar dari lingkaran kemiskinan karena mereka terus-menerus membeli liabilitas yang mengurangi kekayaan mereka. Jadi, kesimpulannya yaitu membangun kekayaan melalui pendidikan finansial dan strategi yang bijak. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa untuk benar-benar mencapai kebebasan finansial, kita harus memahami dan mengelola dengan baik daya ungkit deferred, aset, dan liabilitas. Menggunakan deferred secara cerdas dapat memperbesar peluang kekayaan, tetapi harus dilaksanakan dengan hati-hati. Fokus pada pengumpulan aset produktif yang menghasilkan pendapatan pasif adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang. Sebaliknya, menghindari dan mengelola liabilitas konsumtif adalah langkah penting untuk menghindari kebangkrutan finansial. Pendidikan finansial adalah fondasi dari semua konsep ini. Tanpa pengetahuan yang tepat tentang bagaimana mengelola uang, berinvestasi, dan memanfaatkan leverage, banyak orang akan kesulitan dalam mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki mendorong kita untuk terus belajar berinvestasi dalam pendidikan finansial dan mengubah pola pikir kita tentang uang jika kita ingin mencapai kebebasan finansial yang sejati. Saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.